教主，我来助你！不好了，敌袭！什么？不对，他的生命力也会被清除掉。说要驱除毒素，院长，不好，大家还没撤退，他还能活多久？绝地三尺，也给我马上！ Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 140 bagian sebelumnya, yang dimana demi bisa memastikan misi penyelamatan Tangya berjalan dengan sempurna, Dekan Yen harus melawan 6 master jiwa jahat seorang diri, sehingga anggota sekte Tang bisa kembali dengan selamat. Tak lama kemudian, Dekan Yen segera menggunakan teknik penyucian api emas. Menyadari jika tubuh Dekan Yen tiba-tiba menghilang, Zhong Liwu segera memerintahkan kepada anggota sekte Roh Suci untuk mencari keberadaan anggota sekte Tang. Namun setelah seluruh alat jiwa pengintai udara diaktifkan, tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil menemukan keberadaan sekte Tang. Bagaimana cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Meski berhasil menyelamatkan Tangya, namun Tangya saat ini yang sedang berbaring dalam pelukan Bebe dalam kondisi tidak baik. Wajahnya terlihat pucat dengan kedua tangannya memegang kepala dengan penuh rasa sakit. Sehingga Bebe kemudian bertanya kepada Yuho apa yang harus mereka lakukan. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian teringat jika Yoyo pernah mengatakan kepadanya jika Guru Soya pasti telah terkena semacam racun jahat. Dan racun ini telah menyebar ke setiap bagian tubuh termasuk roh pelindung serta lautan spiritualnya. Yuho mengatakan jika mereka harus segera menemukan rumput kaisar biru perak untuk menyatukan energi kehidupannya dengan roh pelindung. Namun Bebe kemudian bertanya bagaimana jika mereka tidak bisa menemukan rumput kaisar biru perak. Bukankah Tangya baik-baik saja selama berada di sekte Roh Suci? Namun Yuho mengatakan jika Tangya tidak akan mungkin bertahan lebih lama dengan kondisi seperti ini, dikarenakan kesadarannya mulai pulih setelah melihat Bebe. Hal ini seketika menyebabkan racun jahat yang berada di dalam tubuh Tangya seketika bereaksi. Sehingga Bebe kemudian bertanya berapa lama Tangya mampu bertahan. Yuho mengatakan jika dia tidak dapat memastikannya, namun dia beranggapan jika Tangya hanya akan mampu bertahan dalam rentang waktu setengah tahun hingga 1 tahun. Mendengar hal ini seketika membuat Bebe terdiam dan menggertakkan giginya. Bebe kemudian berjanji jika dalam waktu 1 tahun dia akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk menemukan kaisar biru perak. Tak lama kemudian Yuho segera memeriksa tubuh Tangya serta mengeluarkan sebuah pil yang memancarkan sebuah cahaya berwarna merah muda. Sesaat kemudian Yuho mengambil sebuah jarum dan menusukkan jarum tersebut ke arah jari Tangya. Tidak berselang lama ketika darah Tangya menetes ke dalam sebuah pil yang pada awalnya berwarna merah muda tiba-tiba menjadi warna merah gelap. Bahkan darah tersebut terlihat menguap dan kabut biru gelap secara perlahan naik ke udara. Sehingga Yuho segera menggunakan teknik atribut es untuk membekukan racun tersebut. Sementara Bebe kemudian memahami apa yang telah dibicarakan oleh Yuho sebelumnya, yang dimana racun tersebut benar-benar telah sepenuhnya masuk ke dalam tubuh Tangya. Setelah racun tersebut menjadi sebuah bubuk di tangan Yuho, Yuho segera melepaskan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan indera penciuman dan penglihatannya dalam upaya memahami lebih dalam racun yang berada di dalam tubuh Tangya. Sehingga tanaman yang dia dapatkan dari lembah es Yin Yang dapat digunakan untuk mengusir racun yang berada di dalam tubuh Tangya. Beberapa saat kemudian, Yuho menggelengkan kepala dan memberitahu Bebe jika tidak ada cara lain. Yuho mengatakan jika racun ini sangatlah mematikan. Terdapat gelombang spiritual yang sangat kuat di dalam racun tersebut. Yuho beranggapan jika gelombang spiritual ini seharusnya milik orang yang menyuntikkan racun ke dalam tubuh Tangya. Mendengar hal tersebut, Bebe kemudian berterima kasih kepada Yuho karena sudah melakukan yang terbaik. Yuho mengatakan setelah ingatan Tangya kembali sepenuhnya, maka dia akan kehabisan energi kehidupannya. Yuho kemudian berniat untuk memberikan energi pedang kehidupannya kepada Tangya, sehingga dapat mengisi ulang aura kehidupan Tangya dengan pedang kehidupan.
Dengan cara seperti ini, maka Tangya akan mampu bertahan hidup setidaknya selama 1 tahun, serta memberikan cukup waktu bagi mereka untuk menemukan Kaisar Biru Perak. Mendengar hal tersebut, seketika membuat Bebe merasa tenang dan berterima kasih kepada Yu Hao. Namun Yu Hao meminta kepada Bebe untuk tidak perlu berterima kasih kepadanya, yang dimana hal ini merupakan hal kecil yang bisa dia lakukan. Di tengah percakapan tersebut, Susansi kemudian bertanya kepada Yu Hao jika energi pedang kehidupan begitu kuat, bukankah hal itu bisa membantunya pulih? Namun Yu Hao mengatakan jika pedang energi kehidupan juga akan terkikis seiring dengan energi kehidupan Tangya yang terus melemah. Bebe kemudian memberitahu Yu Hao jika dia sudah siap untuk melakukannya. Mendengar hal tersebut, Yu Hao kemudian meminta kepada Bebe untuk memeluk Tangya, yang dimana proses yang akan mereka lakukan akan menyakitkan bagi Tangya. Setelah Bebe memeluk Tangya, Yu Hao kemudian mulai memasukkan pil tersebut ke dalam tubuh Tangya dengan kekuatan jiwanya. Tidak berselang lama, tubuh Tangya kemudian bergetar hebat dan butiran keringat muncul di dahi Tangya. Sesaat kemudian, Yu Hao menggunakan teknik pengendali bangau Sekte Tang untuk menyedot butiran keringat yang mengandung racun tersebut. Sementara butiran racun tersebut kemudian langsung membeku setelah terkena atribut es tanpa batas milik Yu Hao. Ketika tubuh Tangya bergetar hebat, Yu Hao dapat merasakan jika aura Tangya semakin melemah. Mata takdir Yu Hao kemudian terbuka dan seberkas energi spiritual menyelimuti dahi Tangya, membantu menstabilkan energi spiritualnya. Pada saat yang sama, pedang kehidupan Yu Hao melesat keluar dan melayang tepat di dada Tangya. Mata Yu Hao kemudian bersinar dan menciptakan sebuah proyeksi tubuh spiritual. Hal ini seketika membuat Tetua Song merasa terkejut. Tubuh spiritual Yu Hao kemudian menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang kehidupan. Sedangkan energi pedang kehidupan kemudian mengalir ke dalam tubuh Tangya, sehingga Tangya dapat mempertahankan energi kehidupannya. Singkat cerita, setelah Yu Hao selesai menyalurkan energi kehidupan ke dalam tubuh Tangya, Yu Hao kemudian menarik kembali pil kehidupan serta meminta kepada kakak seniornya yaitu Bebe untuk tidak perlu khawatir, yang dimana kondisi guru Tangya masih cukup stabil dan Yu Hao telah berhasil mengeluarkan semua racun yang berada di dalam tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Bebe kemudian bertanya kepada Yu Hao apakah Tangya akan sadar setelah dia terbangun. Yu Hao mengatakan jika dia khawatir jika hal itu akan sulit. Yu Hao tidaklah yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Dikarenakan racun ini menyerang lautan spiritualnya, maka Tangya akan membutuhkan waktu setelah dia terbangun. Yu Hao kemudian meminta kepada Bebe untuk terus berinteraksi dengan Tangya, di mana hal ini akan sangat membantu Tangya untuk memulihkan ingatannya. Tak lama kemudian, Yu Hao memiliki sebuah rencana dan memberitahu Bebe jika mereka akan menggunakan nama Sekte Tang untuk mengadakan sayembara, sehingga hal ini akan memudahkan bagi mereka untuk mencari rumput Kaisar Biru Perak. Yu Hao mengatakan siapapun yang memberikan informasi serta membantu mereka menemukan Kaisar Biru Perak, maka Sekte Tang akan memberinya sebuah imbalan. Bahkan Sekte Tang dapat memberikan sebuah alat jiwa sebagai imbalan. Jika mencari seorang diri, maka kemampuan mereka sangatlah terbatas, sehingga dengan memanfaatkan kemampuan seluruh benua, mungkin mereka akan lebih cepat untuk menemukan rumput Kaisar Biru Perak. Mendengar hal ini, seketika membuat Bebe merasa terkejut. Bebe mengatakan jika mereka tidak bisa memberikan beban ini kepada Sekte Tang hanya karena Tangya. Selain hal tersebut, mereka juga tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh setiap orang, sehingga Bebe tidak ingin menimbulkan masalah lebih besar bagi Sekte Tang karena dirinya dan juga Tangya. Bahkan jika mereka harus memberikan sebuah imbalan, hal tersebut harus atas nama Bebe. Namun Yu Hao mengatakan jika hanya mengandalkan kemampuan individu dari setiap anggota Sekte Tang, kemampuan mereka tidak mampu untuk meyakinkan setiap orang. Namun hal ini berbeda dengan Sekte Tang, yang dimana 3 kerajaan di benua ini telah menggunakan alat jiwa Sekte Tang. Selain hal tersebut, semua orang juga mengetahui jika Sekte Tang memiliki hubungan baik dengan Akademi Shrek, sehingga dengan memanfaatkan kesempatan ini, mereka dapat menarik perhatian semua orang untuk membantu menemukan Kaisar Biru Perak. Sambil menarik nafas, meski Bebe mengetahui niat baik Yu Hao, namun mereka tidak bisa melakukan hal ini, yang dimana Sekte Tang telah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai apa yang dimiliki saat ini. Mereka tidak bisa melakukannya hanya untuk Tangya. Namun Jiang Nanan tiba-tiba mengatakan kenapa mereka tidak bisa melakukannya, sehingga hal ini membuat Bebe merasa terkejut.
Jiang Nanan bertanya kepada Bebe apakah dia masih ingat alasan mereka semua bergabung dengan Sekte Tang. Jiang Nanan kemudian mengingatkan kepada Bebe jika mereka semua adalah rekan satu tim sekaligus teman. Sementara Tang Ya merupakan pemimpin dari Sekte Tang yang sebenarnya. Sedangkan Bebe hanya bertindak atas nama Tang Ya dan mengambil alih posisi Tang Ya untuk sementara waktu. Dikarenakan pemimpin Sekte Tang yang sebenarnya mengalami kesulitan, bukankah mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantunya? Jiang Nanan menegaskan bukan hanya Tang Ya, siapapun anggota Sekte Tang yang menghadapi masalah, maka mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Maka dengan cara seperti ini, mereka dapat menunjukkan betapa bersatunya Sekte Tang, sehingga para murid Sekte Tang bersedia melakukan yang terbaik dan menganggap Sekte Tang bagian dari keluarga mereka. Sehingga Jiang Nanan setuju dengan rencana Yu Hao. Sementara itu, Bebe hanya bisa terdiam setelah mendengar ucapan Jiang Nanan. Hatinya kemudian dipenuhi dengan rasa kehangatan. 叫群马很有意思，这招想得我们的魂技合起来。